Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih pendengar Renungan 4 Menit. Apakah Anda pernah mendengar tentang amanat agung? Atau bila Anda sudah pernah mendengar tentang hal ini, sudahkah Anda menjalankan hal ini di dalam kehidupan beriman kita? Bapak dan Ibu yang terkasih, amanat agung itu adalah misi yang Tuhan perkatakan sebelum Dia terangkat ke surga. Ini adalah perintah yang diberikan kepada Anda dan saya. Dan ini dituangkan di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan. Tetapi Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak dan Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa yang memberi perintah itu tadi adalah Yesus yang berkuasa. Dialah pemegang kuasa surga dan bumi. Dan Yesus yang adalah Tuhan itu tadi menyatakan misinya atas hidup dan Anda dan saya, yaitu kita disuruh untuk pergi. Pergi berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus menjadi gereja yang keluar. Kita harus berani untuk jemput bola. Pergi kemana? Pergi untuk menjadi saksi bagi semua bangsa. Berarti kita tidak boleh mengkotak-kotakan orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Tapi kita harus bisa menjadi saksi bagi setiap orang. Di sini kita bicara tentang kuantiti. Tapi kuantiti itu tadi harus diperdalam menjadi kualitas. Karena Tuhan menyuruh kita untuk menjadi saksi bagi semua bangsa sampai menjadikan mereka sebagai murid. Murid bicara tentang kualitas. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya baru bisa memuridkan orang lain kalau saya sendiri menjadi seorang murid. Dan murid itu berbeda dengan pengikut, karena pengikut dia hanya minta roti. Tapi seorang murid, dia berani untuk keluar dari zona nyamannya. Seorang murid berani untuk mengikuti teladan gurunya. Seorang murid ada karyanya. Dan murid berani untuk bayar harga. Kita harus bisa menjadi seorang murid agar kita bisa menjadi memuridkan orang lain. Kita harus jadi seorang murid agar kita bisa menjadi berkat di mana kita ditanam. Bapak dan Ibu, setelah kita pergi dan kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kita diminta untuk membaptis mereka di dalam iman Kristianiti. Dan kita diminta untuk ajar. Mengajar itu bukan berkhotbah. Mengajar itu bukan menggurui, tapi mengajar itu bagaimana kita menunjukkan di dalam keteladanan hidup kita sehari-hari. Cara kita bersikap, cara kita berkata, cara kita merespon keadaan, cara kita hidup di dalam ketaatan. Sudahkah kita menunjukkan bahwa saya adalah murid Kristus yang taat? Bukan hanya taat pada aturan gereja, tapi kita juga taat pada dalam pekerjaan, kita juga taat pada aturan-aturan pemerintah. Bapak dan Ibu, seorang murid bisa menunjukkan teladan hidup yang baik. Dan lewat keteladanan hidup itu tadi, kita dapat melakukan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya. Ingat bahwa bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang telah memilih kita terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menjalankan misinya atas hidup kita. Ada bagian yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik. Ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik, yaitu menjalankan amanat agung Tuhan. Tuhan Yesus